Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yuti. Perkenalkan, nama saya Oktaoldia Nurmajida. Saya mahasiswa agribisnis Universitas Terbuka, program studi agribisnis UPBJ Manado. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang begitu besar mewawancarai salah satu unit dari pengolahan dari Balai Kementerian Pertanian, yaitu Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Palma Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pegawai dari BRMP Palma, yaitu Bapak Rival. Bapak Rival, boleh dijelaskan untuk Bapak Rival sendiri di BRMP Palma ini, di unit ini bekerja sebagai apa, Bapak Rival? Terima kasih untuk pekerjaan saya di unit pengolahan PCO. Iya. Virgin Oil Coconut Oil. Virgin Coconut Oil ya. Jadi untuk lama bekerja di pengolahan ini berapa lama, Bapak Rival? Kurang lebih 10 tahun. Oh, 10 tahun ya. Semenjak di KP Kebun Percobaan Kima Atas. Oh iya. Kan dipindah di sini untuk unit pengolahan. Oke. Dulunya kan di Kima Atas. Oh iya. Jadi Sobat Yuti, sebagai informasi, jadi BRMP Tanaman Palma ini sebelumnya adalah merupakan Balai Penelitian Balai Penelitian dan Standarisasi Tanaman Palma. Jadi balai itu sendiri memiliki beberapa divisi. Ada divisi laboratorium ekofis, ada laboratorium kultur jaringan, dan ini adalah laboratorium pasca panen yang membawahi subnya adalah unit pengolahan PCO. Ya, baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya Bapak Rival. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi bagaimana alur proses produksi PCO di BRMP Tanaman Palma itu sendiri, Bapak? Untuk proses pembuatan PCO ini sebenarnya kan kemudian untuk kelapa yang bagus, yang berumur 11 sampai 12 bulan. 11 sampai 12 bulan. Oke. Awal tahapnya itu baru dipilih, baru dikupas pakai alat lewang. Alat lewang ya. Alat pengupas ya. Oke. Terus baru dibelah, dicukur pakai alat mesin parut. Dicukur, baru ditimbang untuk mengetahui DP kadar airnya. Kadar air. Timbang misalkan 3 kilo, ditimbang, baru dimasukkan di alat sangrai. Alat sangrai. Itu dengan metode 4 tahap. 4 tahap. Bagaimana itu? Untuk tahap pertama kan dengan suhu 40 derajat Celcius untuk DP suhu baru suhu itu ditaruh kelapa selama 20 menit. 20 menit baru digeser lagi bertahap. Dia kan bertahap, digeser lagi, berikut selama 20 menit, digeser lagi 20 menit sampai dia habis, sampai dia itu sekitar 1 jam bisa sampai dia kering, sampai dia pengepresan untuk pengisian di tabung pres, ya. Baru itu dipres. Oh iya. Baru keluar minyak. Jadi intinya kelapa itu setelah diparut dia dikeringkan terlebih dahulu untuk memperoleh kadar air yang telah ditentukan, baru dipres, baru keluar minyak virgin coconut oil ya. Ya. Berarti mungkin Sobat Yuti di sini belum tahu. Jadi perbedaan VCO sama minyak kelapa itu seperti apa ya, Pak? Soalnya kan dia mengalami fermentasi. Iya. Semalam. Kalau VCO kan langsung dieksekusi, langsung dimasak. Jadi kalau yang mungkin penggunaan suhunya ya. Iya. Kalau misal minyak kelapa itu dia langsung digoreng, santannya itu digunakan yang suhu yang tinggi. Iya, suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ya. Kalau PCO dia menggunakan suhu yang rendah. Itu diatur untuk DP suhu itu. PCO kan bisa diatur. Bisa diatur. Oke. Terima kasih atas jawabannya.
Kemudian untuk ini Pak, Bapak Rival, kapasitas produksi per hari dan efisiensi satu butir kelapa fish itu dapat berapa ratio kira-kira? Untuk pembuatan visio ini dengan jumlah kelapa, Jadi kapasitas dari alatnya ini, Bapak Rival ini dari sini itu berapa orang untuk di unit ini untuk bekerja, kemudian tuh kapasitas alatnya, kemudian hasil dari kira-kira satu butir kelapa itu bisa jadi berapa mililiter? untuk proses pembuatan visio ini diperlukan tenaga minimal 4 orang. Itu 4 orang untuk sangrai, untuk mau di pre itu juga perlu masing-masing tangan untuk dibuat. Mungkin untuk jumlah kelapa kan per hari 30 butir per hari dibuat dengan hasil sekitar 2 liter 2 liter. 2 liter lebih ya. Dan juga untuk jenis kelapa, Tergantung jenis kelapanya juga ya. kelapa ada yang kan mungkin lebih berat beda, lebih berat kelapa, jumlah kelapa. Oke. Terus tapi kurang lebih berapa persen kalau misal satu kelapa itu Bapak Rival? Satu kelapa itu mungkin dia 10% ya mungkin ya? iya Kurang lebih 10%. buat kelapa. Kemudian berarti untuk misal satu kali ini kita kalau ngomong aspek teknisnya ya, berarti satu kali pemrosesan itu selain kelapa yang dibutuhkan itu apa untuk kemudian dia kelapa menjadi visio itu Bapak? Berarti tinggal dimasak dengan kayu api saja berarti ya? Iya, dengan Tidak. alat-alat bahan tepung apa. Berarti tidak ada tambahan zat aditif lainnya? Tidak ada. Ini langsung daging kelapa Langsung peras. Peras. Oke. Kemudian untuk apa namanya? Apa saja bahan baku dan peralatan utama yang digunakan untuk proses pembuatan visio itu sendiri? Ya, untuk pembuatan baku itu pertama kan itu meja untuk sangrai. Meja sangrai Yang terbuat dari stainless. stainless ya. Untuk apa sutir Bolak balikan itu ya. bolak-balik dari Sangrai. kelapa. Baru sabuk silinder yang untuk pengepresan. Baru alat saringan, tarik, baru untuk penyaringan kelapa untuk mendapat DP semu. Baru itu proses terakhir baru Iya. Baru diprestah itu ya. Dipres. Oke. Terima kasih. Kemudian untuk sistem pengadaan bahan baku ini ya. Ini kan karena kita tidak karena di balai ini sendiri bukan setahu saya bukan unit produksi komersial. Ini merupakan unit percontohan. Untuk pengadaan bahan baku itu bagaimana Pak? Ini pengadaan baku itu kan terus ke Koordinasi dengan kebun ya? Dengan kebun. Iya. Ini penanggung jawab Dengan penanggung jawab kegiatan. kegiatan. Oke. Berarti misal kalau suatu saat nih ada permintaan dari kelompok tani mau mengadakan BIMTEK, bimbingan teknis, kemudian dari sini minta ke situ ke balai untuk diatur berapa produksi yang akan dibuat ya. Iya, Oke. Jadi intinya di sini itu merupakan role model yang nantinya itu akan disebarluaskan ke petani-petani sekitar ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, kemudian untuk selama ini ya, untuk proses apakah ada kendala teknis di dalam produksi? Ini misalnya kualitas bahan, mesin, tenaga kerja atau cuaca. Nah, gimana kalau menurut Bapak? untuk tenaga kerja itu yang kurang perlukan. Tapi ini kalau kita ngomong soal tenaga kerja ya, untuk satu kali proses yang Bapak tadi sudah informasikan bahwa satu kali proses berapa 50 Ya. kelapa, nah itu perlu berapa orang idealnya? Kurang lebih 4 orang 5 orang 4-5 orang boleh bisa proses ya itu. Oh begitu ya. Berarti selama ini mungkin kita lebih konsen ke
tenaga kerja. Iya, tenaga kerja. Iya. Yang cuma satunya kan dia sampai menggosok, mungkin itu perlu. Oh, iya 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 iya. Perlu lain ada bagian-bagian mungkin yang seperti itu. Ada yang bagian kayu api, ada yang bagian pengepresan. Sementara kan kalau untuk di kayu api kan untuk kontaminasi. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Terus untuk setelah proses nih Pak, setelah misalnya jadi PCO, ada nggak Pak cara mengukur kualitas atau mengukur dari mutu dari PCO itu sendiri Pak? Apakah itu dari warna, aroma, kadar air, atau asam lemak gas? Itu bagaimana? Itu aroma. Aroma ya, menjadi patokan utama ya. Aroma. Mungkin Gimana? itu kan dia air, mungkin masih ada mengandung air, dia kan bau tengik. Masih mengandung air. Makanya kan untuk disaring itu tidak itu tetap masih ada kandungan air di dalam, ada 0,2. Makanya itu kalau mau disaring itu ada yang dapat di bawah itu, jangan sampai mau Tak ikut. Oh iya iya iya. Berarti ketika proses pengendapan setelah dipres, pengepresan itu yang membuat dari PCO itu sendiri cepat berbau, ya Iya. endapan air yang paling bawah tadi. Iya. Oke. Apakah selama ini Pak ada sertifikasi atau standar mutu yang diupayakan untuk ini, untuk proses di sini? Standar itu Ada. ada. Mungkin yang untuk yang kemarin sedang dibahas itu, yang masalah apa ISO 9001 manajemen, kemudian ACCP. Tetap ada standar di sini. Iya. Baru itu mungkin menjadi rekomendasi dari sini kalau misal petani sekitar mau mengaplikasikan produksi PCO itu tadi ya Pak ya. Iya. Oke. Baik nih Pak, kita langsung masuk ke yang ketiga nih. Setelah yang pertama kita perkenalan nih, yang kedua kita aspek teknis, kita akan masuk aspek tiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk pertanyaan pertama, siapa target pasar utama produk PCO dari BRMP Tanaman Palma ini Pak? Kita gunakan untuk masyarakat. Untuk masyarakat ini. Untuk masyarakat, tapi dengan kapasitas yang masih cuma jumlah sedikit, ini kan cuma tempat Prototype ya. Oh dicoba. Oh berarti. coba. Iya. Berarti selama kalau misal ada produksi, ketika ada hasil dari BIMTEK, permintaan BIMTEK, nanti bisa dijual ke petaninya itu atau ke masyarakat sekitar ya Pak ya. Iya. Terus strategi pemasaran yang dilakukan bagaimana untuk itu, untuk menjual barang itu tadi? Untuk sementara ini penjualan ini hanya sekitaran kantor. Sekitaran kantor Iya. sama ini ya, karena kita produksi juga nggak begitu banyak ya Pak ya. Banyak. Oh iya. Kemudian kalau kisaran harga jual per botolnya PCO itu berapa Pak? Sini kan di ukuran untuk PCO yang per botol untuk minum yang 100 ml itu sekitar 20.000. 100 ml berarti, oh murah sekali ya. Padahal 100 ml itu dia kalau 10%-nya 100 ml berarti bisa sampai 2 kilo kelapa 20.000 ya. Luar biasa sekali ya Pak ya.